Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Olimpiade Sains Nasional tingkat SD tahun 2026, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, nanti kita akan bahas beberapa soal di sini. Nanti silakan kalian boleh belajar, kalian stop dulu videonya, nanti baru kita bahas bersama-sama ya. Nah, tetap semangat menghadapi persiapan ujian nasional, ujian Olimpiade Sains Nasional ini. Nah, berikut adalah soal kita yang pertama. Nah, ini soal yang pertama, topiknya tentang sejarah ASEAN. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara berkumpul di Bangkok, Thailand, untuk menandatangani deklarasi Bangkok. Latar belakang utama yang mendorong terbentuknya kerjasama ASEAN ini adalah A. Keinginan untuk membentuk suatu negara terbesar di Asia Tenggara. B. Adanya persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. C. Kebutuhan untuk saling membantu dalam memenangkan perang melawan negara-negara benua lainnya. D. Adanya kesamaan dalam sistem pemerintahan, yaitu semua anggota berbentuk kerajaan. Nah, silakan dijawab ya. Pak Teddy dikasih kalian waktu 10 detik untuk menjawab. Nah, silakan Pak Teddy dihitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kita bahas ya. Nah, ayo kita diskusikan ya. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah B. Adanya persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. Penjelasannya, nah, penjelasannya latar belakang utama terbentuknya ASEAN pada tahun 1967 adalah negara-negara Asia Tenggara memiliki pengalaman sejarah yang hampir sama, yaitu pernah dijajah, sama-sama ingin menjaga stabilitas kawasan, lalu ingin bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kenapa pilihan lain salah? Kenapa A itu salah? Karena ASEAN bukan untuk menyatukan jadi satu negara. Lalu yang C itu bukan untuk perang, tetapi untuk kerjasama dan perdamaian. Yang D itu tidak semua negara ASEAN berbentuk kerajaan, contohnya Indonesia berbentuk republik. Jadi intinya ASEAN terbentuk karena persamaan sejarah dan keinginan bekerja sama. Nah, materi ini materi IPS untuk sejarah ASEAN ya, atau kerjasama internasional. Nah, bagaimana penjelasan Pak ini? Cukup lengkap kan? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, topik pembahasan kita berikutnya adalah siklus hidrologi. Nah, soalnya seperti ini ya. Hutan hujan tropis di Indonesia sering disebut sebagai spon raksasa. Julukan ini diberikan karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam siklus air, yaitu A. Daun-daun yang lebat menghalangi air hujan agar tidak jatuh ke tanah. B. Akar-akar pohon menahan air hujan di dalam tanah dan melepaskannya perlahan sehingga cadangan air tanah terjaga. C. Hutan mengubah air hujan menjadi air gula yang manis untuk diminum hewan. D. Pohon-pohon di hutan menyerap semua air hujan dan tidak membiarkannya mengalir ke sungai. Oke, silakan dijawab. Pak Dedi kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berdasarkan pilihan ganda tadi dapat kita tentukan jawabannya adalah B. Akar-akar pohon menahan air hujan di dalam tanah dan melepaskannya perlahan sehingga cadangan air tanah terjaga. Ya, penjelasannya hutan hujan tropis disebut spon raksasa karena mampu menyerap air hujan ke dalam tanah. Akar-akar pohon itu menahan air agar tidak langsung mengalir. Lalu air dilepas perlahan ke sungai dan tanah, dan juga akar-akar pohon tadi mencegah terjadinya banjir dan longsor ya, dan menjaga cadangan air agar tetap ada. Nah, cukup jelas jawabannya, sangat gampang. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah benar? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ke soal berikutnya, ini ada siklus air ya, terjadi penguapan. Lalu setelah terjadi penguapan, terjadi hujan ya.
Jadi hujan masuk ke dalam tanah. Jadi akar tanah tadi ini menahan air agar tidak longsor ya. Lalu air tadi mengalir ke sungai dan jadi cadangan air di dalam tanah. Jadi seperti itu. Ya. Oke, ini ada penjelasannya kenapa pilihan lain salah. A. Air tetap jatuh ke tanah hanya diperlambat oleh daun tadi ya. C. Tidak ada proses mengubah air jadi gula ya. Lalu yang D itu air tetap mengalir ke sungai tapi lebih teratur. Nah, seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya ya, tentang mitigasi bencana. Nah, kita baca bersama-sama. Andi sedang bermain pasir di pantai Sumatera. Tiba-tiba bumi berguncang sangat kuat akibat gempa. Air laut terlihat surut dengan sangat cepat, memperlihatkan ikan-ikan terdampar. Tindakan penyelamatan diri paling tepat yang harus segera Andi lakukan adalah A. Berlari ke tengah laut untuk mengambil ikan-ikan yang terdampar. B. Tetap berdiam di pantai dan merekam kejadian untuk unik tersebut dengan ponsel. C. Berlari menjauhi pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi, bukit atau bangunan bertingkat yang kuat. D. Mencari pohon kelapa terdekat dan memanjatnya setinggi mungkin. Nah, kejadian seperti ini tidak mungkin bakalan terjadi dengan kita yang hidup di atau tinggal di daerah pesisir pantai ya. Silakan kalian tentukan jawabannya. Nah, mari kita bahas ya. Jawaban yang benarnya adalah C. Segera berlari menjauhi pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi, seperti bukit atau bangunan bertingkat yang kuat. Penjelasannya, tanda-tanda yang dialami Andi tadi adalah gempa kuat, air laut tiba-tiba surut. Ini adalah peringatan terjadinya bencana tsunami. Tindakan yang benar adalah segera menjauhi pantai, lari ke tempat yang tinggi, jangan menunggu atau kembali ke pantai sampai terjadinya keadaan normal ya. Nah, ini ada beberapa flyer tentang tindakan saat dan sesudah terjadinya tsunami ya. Silakan dibaca dan tentunya pasti jawaban kalian benar. Sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, ini soal selanjutnya. Pemerintah membangun waduk atau bangunan besar di berbagai daerah di Indonesia. Waduk ini memiliki fungsi ganda atau multifungsi. Fungsi utama waduk yang paling dirasakan oleh petani adalah A. Sebagai tempat berenang dan bermain air saat liburan. B. Sebagai sarana transportasi utama untuk mengirim hasil panen ke kota. C. Menampung air hujan agar tidak banjir dan mengalirkan ke sawah-sawah saat musim kemarau. D. Tempat untuk memelihara ikan hias agar desa menjadi lebih indah. Silakan tentukan jawaban kalian. Nah, mari kita bahas. Ya, penjelasannya waduk itu sama dengan bendungan ya, memiliki banyak fungsi. Tetapi yang paling dirasakan petani adalah menampung air saat musim hujan, menyediakan air saat musim kemarau, lalu mengairi sawah atau sebagai irigasi sehingga tanaman tetap tumbuh. Jadi jawaban yang benar adalah menampung air hujan agar tidak banjir dan mengalirkan ke sawah saat musim kemarau irigasi. Jadi jawabannya C ya. Pastinya kalian juga benar ya dalam menjawabnya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah tentang konservasi sumber daya alam. Di Indonesia ada wilayah yang dilindungi karena memiliki keunikan alam, baik tumbuhan maupun hewannya. Jika di sebuah hutan ditemukan bunga raksasa Rafflesia arnoldi yang sangat langka dan harus dilindungi bersama dengan seluruh ekosistemnya tanpa boleh diubah sedikit pun, maka wilayah tersebut paling tepat ditetapkan sebagai A. Suaka Marga Satwa, B. Cagar Alam, C. Taman Bermain, D. Lahan Pertanian. Silakan tentukan jawabannya. Pati dihitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Mari kita bahas penjelasannya. Wilayah yang memiliki keunikan flora atau fauna langka dan harus dilindungi secara ketat tanpa perubahan disebut cagar alam ya. Jadi dalam cagar alam itu ekosistem dijaga alami, tidak boleh dirusak atau diubah. D. Lalu melindungi tumbuhan langka seperti Rafflesia arnoldi dan flora-flora lainnya, juga fauna-fauna lainnya seperti harimau, singa dan lain-lain sebagainya.
Nah, jadi jawaban yang benar adalah cagar alam. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Pastinya juga benar. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke topik yang menarik tentang pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer seperti Seinudan atau Barisan Pemuda dan Keibodan, Barisan Pembantu Polisi. Meskipun organisasi ini digunakan Jepang untuk membantu mereka dalam perang, ternyata ada dampak positif bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Dampak positif tersebut adalah A. Para pemuda Indonesia menjadi fasih berbicara dalam bahasa Jepang. B. Para pemuda mendapatkan pelatihan disiplin dan teknik militer yang kemudian digunakan untuk membela negara setelah proklamasi. C. Pemuda Indonesia diberikan jabatan penting dalam pemerintahan Jepang. D. Organisasi tersebut berhasil mengusir Jepang dari wilayah Indonesia. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Mari dihitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, mari kita bahas dulu ya. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi seperti Seinedan dan Keibodan memang dibentuk untuk membantu Jepang. Namun, ada dampak positifnya bagi Indonesia, yaitu pemuda dilatih kedisiplinannya, mendapat latihan militer dasar, menjadi bekal untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah 1945. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Para pemuda mendapatkan pelatihan disiplin dan teknik militer yang kemudian digunakan untuk membela negara setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, pastinya jawaban kalian benar. Kita masuk ke soal yang terakhir ya. Nah, topik yang terakhir untuk soal yang terakhir ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, terdapat konflik atau perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua saat sebelum proklamasi kemerdekaan. Golongan muda menginginkan proklamasi dilakukan secepatnya, sementara golongan tua lebih berhati-hati. Alasan utama golongan muda menolak proklamasi dilakukan melalui PPKI adalah A. Menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang, sehingga kemerdekaan akan terlihat sebagai hadiah dari Jepang, bukan hasil perjuangan sendiri. B. Mereka ingin menjadi ketua PPKI menggantikan Soekarno dan Hatta. C. Mereka takut PPKI akan menunda proklamasi sampai tahun depan. D. Mereka ingin mengumumkan proklamasi di markas tentara Jepang. Silakan kalian tentukan jawabannya. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mari kita jelaskan sebelum menjawab. Jadi, menjelang proklamasi terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Jadi golongan muda ini ingin proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang. Sedangkan golongan tua lebih berhati-hati dan mempertimbangkan melalui PPKI. Lalu golongan muda itu menolak PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Lalu khawatir kemerdekaan ini dianggap pemberian Jepang bukan hasil perjuangan dari bangsa. Lalu ingin kemerdekaan yang murni dan mandiri. Jadi jawaban yang benar adalah A. Mereka menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang sehingga kemerdekaan akan terlihat sebagai hadiah Jepang bukan hasil dari perjuangan sendiri. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian juga benar kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini sehingga kita akan buat video-video selanjutnya. Nah, itulah materi-materi pembahasan kita tentang soal-soal pembahasan soal OSN IPS kita pada video kali ini ya. Tetap semangat, tetap belajar karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terus bagikan video ini ke teman-teman kita semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.